Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, saat ini kita akan mendengarkan biografi Santo Eulogius dan Leokrita, Santo Sophronius, Santo Pionius, dan Santo Niccolò de Albergati. Biografi yang pertama, Santo Eulogius dan Leokrita. Eulogius lahir kira-kira pada abad ke-9. Ia dikenal sebagai seorang imam yang lembut dan terpelajar. Ia ditangkap pada saat orang-orang Muslim menduduki kota Cordoba. Di dalam penjara, Eulogius bertemu dengan dua orang Katolik lainnya, yaitu Flora dan Maria. Eulogius menghibur dan meneguhkan hati kedua wanita serani ini menjelang kematian mereka sebagai martir-martir Kristus. Eulogius kemudian dibebaskan lagi oleh orang-orang Muslim. Masa setelah pembebasannya, Eulogius gunakan untuk mencatat nama-nama para martir yang dibunuh selama masa pendudukan orang Muslim. Ketika akan diangkat menjadi uskup agung kota Toledo, Spanyol Tengah, Eulogius dikejar-kejar oleh para musuhnya. Seorang wanita Muslim bernama Leokrita yang kemudian bertobat menjadi Katolik menyembunyikan dia di dalam rumahnya. Namun, tidak lama kemudian Eulogius dibunuh. Leokrita pun mengalami nasib yang sama. Eulogius dan Leokrita dimakamkan di Katedral Oviedo, Spanyol. Biografi yang kedua, Santo Sophronius. Sophronius berasal dari Damsyik. Ia mengembara kemana-mana sampai akhirnya menjadi rahib di Palestina. Pada waktu menjaga uskup Yerusalem, Sophronius amat menonjol sebagai pembela iman yang benar. Untuk itu, Sophronius menulis banyak buku teologis dan askesi. Ketika Yerusalem direbut oleh Khalif Omar, Sophronius memperlihatkan tempat-tempat suci kepadanya dan berhasil mengambil hati Omar untuk berlaku murah hati terhadap umat Katolik. Sophronius meninggal dunia pada tahun 639. Biografi yang ketiga, Santo Pionius. Pionius adalah seorang imam dan pengkhotbah yang cerdas. Pionius menjelajahi banyak tempat dan akhirnya ditangkap ketika ia sedang merayakan misa kudus saat merayakan pesta Santo Polikarpus. Setelah ditanyai dan dipaksa supaya menyembah berhala, Pionius dipaku pada tiang dan dibakar. Pionius meninggal dunia tahun 250. Biografi yang keempat, Santo Niccolò de Albergati. Niccolò hidup antara 1375 sampai dengan 1443. Niccolò pernah menjadi rahib dalam Ordo Carthusian. Kemudian, Niccolò diangkat menjadi kardinal dan duta kepausan untuk mengadakan perdamaian dengan Raja Jerman dan Prancis. Niccolò dengan gigih membela hak paus dalam konsili dan memberikan sumbangan besar untuk memajukan ilmu pengetahuan. Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, firman Tuhan Yesus hari ini adalah, "Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu." Marilah kita mencontoh cara hidup, cara berpikir, cara berperilaku dari hidup santo dan santa ini
Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.